37,5%. Bayangin deh, ada wabah penyakit pernapasan yang mendadak muncul di tengah lautan dan persentase kematiannya nyentuh angka setinggi itu. Ngeri kan? Tapi bentar, jangan keburu panik dulu. Kita bahas ini bukan buat bikin Anda takut, tapi justru karena ini adalah alasan kuat kenapa kita harus mulai waspada dan merhatiin isu ini secara serius. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Saya antusias banget buat ngajak Anda bedah tuntas soal arahan kesehatan global yang lagi jadi sorotan. Kita bakal kupas semuanya secara santai, objektif, tapi tetap terstruktur ya. Oke, mari kita selami bareng-bareng dan pahamin apa yang sebenarnya lagi terjadi. Nah, yang perlu digarisbawahi dari awal, semua fakta, angka, dan detail yang bakal kita obrolin hari ini tuh murni bersumber dari dokumen resmi ini ya. Ini adalah surat kewaspadaan dari Kementerian Kesehatan RI yang terbit tanggal 10 Mei 2026. Jadi ini 100% data dan protokol resmi dari pemerintah, bukan sekedar opini atau asumsi. Oke, ini alur obrolan kita. Mulai dari insiden di kapal Hondius, terus kita bahas apa itu virus Hanta, gimana ancamannya di Indonesia, kesiapan fasilitas kesehatan kita, sampai langkah pencegahan mandiri yang bisa kita lakuin di rumah. Kita masuk ke bagian pertama. Insiden di kapal Hondius. Coba perhatiin betapa cepatnya rentetan kejadian ini. Tanggal 2 Mei 2026, Otoritas Kesehatan Inggris ngelaporin ada klaster penyakit pernapasan misterius di kapal pesiar Hondius. Cuma butuh seminggu, di tanggal 9 Mei, misteri itu kejawab. 8 kasus dikonfirmasi sebagai virus Hanta tipe HPS. Dan besoknya banget, 10 Mei, Indonesia langsung ngeluarin peringatan resmi. Bener-bener secepat kilat kan responsnya? Biar kebayang skalanya, di kapal itu ada 149 orang dari 23 negara. Dari populasi itu, 8 orang kena virusnya. 5 berhasil selamat, tapi sayangnya 3 orang meninggal dunia. Dari sinilah muncul angka persentase fatalitas 37,5% yang kita singgung di awal tadi. Ini benar-benar nunjukin betapa seriusnya kalau wabah ini sampai nyebar di ruang tertutup. Lanjut ke bagian kedua. Apa sebenarnya virus Hanta ini? Intinya gini, ini tuh penyakit zoonosis. Artinya, dia lompat dari hewan ke manusia. Berdasarkan dokumen tadi, biang keroknya adalah hewan pengerat, kayak tikus dan celurut. Kita bisa tertular kalau kena cairan tubuh mereka, misalnya urin atau kotoran. Tapi ini nih yang sering gak disadari, Anda bisa aja tertular cuma gara-gara ngehirup debu yang udah terkontaminasi sama kotoran tikus yang mengering. Nggak nyangka kan? Terus, virus ini punya 2 manifestasi utama yang beda banget. Pertama, ada HPS. Ini yang nyerang paru-paru, bikin batuk sampai sesak napas parah, kayak yang kejadian di kapal pesiar tadi. Tingkat kematiannya ngeri banget, bisa sampai 60%. Nah, yang kedua, ada HFRS. Kalau ini lebih nyerang fungsi ginjal, gejalanya demam dan badannya jadi kuning. Tapi angka kematiannya jauh lebih rendah, di kisaran 5-15%. Ini perbedaan klinis yang vital banget buat kita pahami. Masuk ke bagian ketiga, ancaman di Indonesia. Kabar baiknya nih buat tipe HPS yang ganas tadi, kasus kita masih 0. Tikus pembawa strain itu emang nggak hidup di wilayah kita. Tapi realita yang bikin kita harus melek ada di tipe HFRS. Tipe ini tuh nyatanya udah seliweran di sekitar kita loh. Bayangin, dari tahun 2024 sampai 2026, udah ada 23 kasus terkonfirmasi yang nyebar di 9 provinsi berbeda. Dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, sampai Sulawesi Utara. Jadi penyakit ini nyata dan ada di dekat kita. Dan sebenarnya pemerintah kita udah ancang-ancang dari jauh hari. Di Agustus 2025, Kemenkes udah bikin penilaian risiko cepat. Hasilnya, ada risiko tingkat sedang kalau virus HFRS yang mematikan itu masuk lewat pelancong. Tapi, risiko nambahnya kasus HFRS lokal justru dikategorikan tinggi. Dari data prediksi inilah makanya wajar aja Kemenkes langsung bunyikan alarm kewaspadaan pas ada insiden di kapal Hondius kemarin. Lanjut ke bagian keempat, kesiapan fasilitas kesehatan kita. Gimana respons di lapangan? Kemenkes langsung instruksiin sistem karantina yang ketat banget. Mulai dari ngecekin deklarasi kesehatan sampai pakai pemindai suhu di semua bandara dan pelabuhan internasional. Kalau ada penumpang yang batuk, demam, atau kelihatan kuning, petugas bakal langsung misahin mereka buat diisolasi dan dirujuk ke rumah sakit khusus. Semuanya udah disiapin buat deteksi seawal mungkin sebelum virusnya sempat nyebar luas. Dan sekarang kita masuk ke bagian kelima, langkah pencegahan mandiri. Nah, ini nih bagian yang paling krusial buat kita praktekin di rumah. Terus kita harus ngapain? Pertama, pastiin deh semua lubang atau celah di rumah ditutup rapat biar tikus nggak bisa masuk. Amankan juga persediaan makanan di wadah tertutup.
Terus, ini yang super penting dan sering kita salah kaprah, kalau Anda nemu kotoran tikus, jangan pernah langsung disapu. Ingat soal debu beracun yang bisa kehirup tadi, Anda harus pakai metode pel basah atau wet cleaning. Jadi dipel pakai kain basah, biar debunya nggak terbang dan masuk ke paru-paru. Oh ya, satu lagi, di zaman sekarang penting banget buat gak ikut-ikutan nyebar hoaks yang cuma bikin panik warga. Sebagai penutup, ada satu pesan penting banget deh dari dokumen Kemenkes tadi, yang bunyinya kayak gini. Kewaspadaan terhadap kasus importasi perlu ditingkatkan seiring tingginya lalu lintas perjalanan internasional. Bener banget kan? Di era sekarang, batas negara tuh udah bukan benteng absolut lagi. Kejadian kesehatan di belahan dunia lain bisa sampai ke depan pintu rumah kita dalam hitungan jam. Jadi, setelah tahu semua fakta dan resiko sebenarnya dari virus ini, kira-kira langkah kecil apa nih yang bakal Anda ambil hari ini buat ngelindungin keluarga di rumah? Tetap waspada, terapkan pencegahan yang benar, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.